Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang yang cerah ini kita dapat berkumpul bersilaturahim bertatap muka melalui virtual Zoom ya, dalam rangka melaksanakan orientasi dasar Al-Islam Kemuhammadiyahan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah ditemani dengan narasumber yang luar biasa dengan tema materi memahami dan mengenal Muhammadiyah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu diketahui materi ini mungkin sangat menarik dan sangat penting bagi adik-adik semua gitu ya. Jadi dari ribuan mahasiswa baru UMJ ternyata memang belum semua mengenal dan memahami Muhammadiyah. Karena berlatar belakang berbeda-beda gitu ya. Bahkan mungkin mahasiswa yang sudah mengenal Muhammadiyah itu malah menjadi yang minoritas gitu ya. Jadi yang tidak banyak seperti itu. Maka perlu disamakan persepsinya bagaimana pemahaman dan pengetahuannya mengenai Muhammadiyah itu sendiri. Nah, hari ini kita ditemani narasumber yang luar biasa. Saya akan kenalkan beliau. Nama Bapak Sudarnoto Abdul Hakim MA. Beliau merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini beliau merupakan Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk beliau beralamat di Jakarta ya. Beliau pernah belajar di SD Muhammadiyah Temanggung, kemudian SMP Pesantren Persis, kemudian SLTA Pesantren Persis Bangil, S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2-nya di McGill University Kanada, kemudian S3-nya di UIN Jakarta. Nah, beliau luar biasa gitu ya pengalaman dan pendidikannya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengikuti materi dengan baik. Nanti jika ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat gitu ya, untuk diingat-ingat kembali seperti itu. Mungkin berikut profil dari beliau. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Sudarnoto. Dengan segala hormat, saya persilakan untuk menyampaikan materi yang mengenai memahami dan mengenal Muhammadiyah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator Ananda Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama, izinkan saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Rektor dan juga LPP AIK UMJ yang telah menghubungi saya untuk bergabung dalam acara yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu pengenalan tentang Muhammadiyah, seluk-beluk tentang Muhammadiyah kepada Ananda semua mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini tentu saya sangat bahagia, merasa terhormat. Bahagia itu karena saya bertemu dengan anak-anak muda yang dulu saya juga pernah berusia seperti kalian ini. Itu penting itu ya. Nah, yang penting juga mungkin dari CV sepintas tadi yang disampaikan oleh kakak kalian, Kak Anggi Ramdhani. Saya juga pernah menjadi wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Waktu itu wakil rektor bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan. Pernah juga menjadi sekretaris program pasca sarjana. Pernah juga di UMJ juga, pernah juga menjadi ketua program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
dan pernah juga jadi wakil dekan di Fakultas Agama Islam zaman dulu ya. Nah, artinya saya itu orang dalam, orang orang Muhammadiyah. Saya pengurus Muhammadiyah tadi sudah disampaikan. Di samping saya juga Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional. Yang juga tak kalah pentingnya, mungkin saya sedikit menambahkan, saya adalah salah seorang pendiri di antara beberapa kawan, yaitu pendiri vokal Forum Komunikasi Alumni IMM yang pertama pada saat reformasi dulu. Saya salah seorang pendiri dan saya ketua yang pertama. Setelah saya diganti oleh 2 menteri. Nah, yang sekarang ketua yang keempat itu Adinda Armin Gutong. Nah, sekarang di vokal IMM saya menjadi ketua Dewan Pakar. Nah, masih juga diterjunkan di IMM juga ya saya ya. Sayang, saya mau cari jaket IMM nggak ketemu. Ya baik, ini kenalan saja. Materi pada pagi hari ini, mungkin Dinda atau Ananda Anggi nanti bisa tayangkan ya materi saya. Apa namanya, tentang kemuhammadiyahan atau tentang seluk-beluk tentang Muhammadiyah, dengan harapan nanti adik-adik semua mengerti lah, mengenal ya apa itu Muhammadiyah. Mungkin seperti yang disampaikan oleh kakak kalian Anggi, mungkin tidak semua dari kalian itu mengenal, mengerti Muhammadiyah. Tapi mungkin juga banyak yang sudah mengerti. Nah, mudah-mudahan dengan mengenal, mengerti, memahami Muhammadiyah itu semakin memberikan harapan juga kepada adik-adik semua yang kebetulan saat sekarang ini sudah menjadi mahasiswa di UMJ, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Fakultas Agama Islam. Karena kalian sudah menjadi bagian dari Muhammadiyah. Karena itu materi dasar ini menjadi penting. Tentu saya berharap setelah ada materi begini, nanti kalian pasti akan bertemu dengan dosen-dosen AIK atau Al-Islam Kemuhammadian yang akan memberikan perkuliahan, memberikan bekal-bekal pengetahuan dan juga program-program yang terkait dengan soal Muhammadiyah itu. Nah, lanjutkan slide-nya. Ya, saya akan nanti sepintas bicara tentang sejarahnya, kemudian visi, misi, tujuan Muhammadiyah, kemudian peranan Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini penting sekali. Saya lompat tentang Nah, ini juga apa Muhammadiyah itu. Saya kira inilah yang seputar-seputar itu yang akan kita bicarakan. Lanjut. Nah, Muhammadiyah itu adalah organisasi, adalah sebuah pergerakan Islam, ya. Kalau orang Muhammadiyah menyebutnya sebagai Persyarikatan Muhammadiyah. Itu didirikan ini tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Pendirinya itu adalah seorang kiai namanya Muhammad Darwis yang kemudian setelah melakukan perjalanan haji, kemudian belajar di Timur Tengah itu kemudian namanya dikenal menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu lahir sih namanya Muhammad Darwis. Nah, dia seorang kiai, ulama, ya, juga pembaharu, berasal dari kota santri Kauman Jogja. Kalau adik-adik ke Jawa, terutama Jawa Tengah, itu akan ditemui kampung namanya Kauman.
ya. Di Jogja ada Kauman, di Solo ada Kauman, di Magelang ada Kauman, di Semarang ada Kauman, dan di banyak kota ada Kauman. Saya sendiri juga lahir di Kauman, Kauman Banjarnegara. Nah, itu Kauman itu, saya sedikit menambahkan soal Kauman. Kauman itu adalah sebuah perkampungan atau kompleks lah ya. Kompleks para alim ulama, para priayi muslim yang ahli agama. Jadi kira-kira kalau dalam bahasa sekarang itu perumahan para priayi, para kiai. Nah, Kiai Jimadalan itu lahir di situ di Yogyakarta. Kakeknya, ayahnya, dan mbah-mbahnya sana itu adalah keluarga Muslim yang ketat, keluarga Muslim yang kuat. Jadi kampung Kauman itu boleh juga disebut sebagai kampung santri karena keterikatan mereka, kesalahan mereka, kemudian pelaksanaan ibadah mereka itu kuat sekali. Nah, Kiai Dahlan setelah melakukan perjalanan pergi haji, kemudian eh, apa namanya 2 kali, kemudian pernah bermukim di sana. Selain belajar dari ulama-ulama besar di mana di Haramain di Mekah ya, selain belajar dari para ulama, baik ulama dari Nusantara maupun ulama dari warga setempat ya, dari Mekah atau dari Madinah, itu selain belajar di situ dia juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan tentang apa yang disebut dengan pembaharuan Islam. Nah, Ki Hajar Dahlan terinspirasi oleh apa namanya? Terinspirasi oleh pengetahuan keislaman yang luas dan terinspirasi juga dengan pemikiran-pemikiran Islam yang progresif ya. Yang progresif itu adalah pemikiran Islam, pemahaman Islam yang di apa namanya? Dikembangkan supaya masyarakat itu maju. Nah, ide tentang kemajuan, ide tentang pembaharuan itu apa namanya diperoleh oleh siapa Ki Haji Matalan semasa beliau belajar di sana dan berkenalan dengan pemikir-pemikir, antara lain ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muslim di Mesir, ada Jamaluddin Afghani, ada Rashid Ridho, ada Muhammad Abdul. Nah, pertanyaannya mengapa sih kok perlu ada pembaharuan? Karena situasi umat Islam terutama di Indonesia itu banyak sekali apa namanya penyimpangan-penyimpangan dari sisi akidah ya. Mengaku orang Islam tapi masih percaya kepada tahayul ya, masih percaya kalau ada pohon beringin besar itu tempat bersemedinya roh-roh tertentu atau dewa-dewi, sehingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat kalau ada tempat-tempat yang angker, yang dianggap angker ya, itu dinilai di situ ada penunggunya, ada kekuatan alam yang disebut dengan magis ya. Jadi benda-benda termasuk pohon, termasuk sungai, batu dan sebagainya ada fetisnya. Fetis itu adalah kekuatan alam yang kalau dibiarkan ya, kalau dibiarkan itu akan bisa membuat bencana. Karena itu masyarakat harus melakukan ritual-ritual. Masyarakat harus memperlakukan tempat-tempat yang dianggap angker ini dengan cara-cara sedemikian rupa. Nah, kayak gini-gini loh, kepercayaan-kepercayaan begini-begini nih. Keris itu ada kekuatan magisnya, ada kekuatan gaibnya, dan karena itu harus dipelihara, harus dirawat dengan cara-cara tertentu, dimandikan pakai bunga mawar, pakai wangingan, pakai dupa dan sebagainya. Itu tradisi-tradisi begitu tuh itu terjadi di masyarakat Jawa terutama, dan saya kira di tempat-tempat lain ada. Jadi kesyirikan, kemusyrikan itu terjadi di mana-mana. Ya, ada praktek-praktek bid'ah. Bid'ah itu adalah melakukan ibadah tetapi yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sholat itu kan harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya, tidak boleh nambah-nambah dan tidak boleh mengurang-urangi. Nah, bid'ah itu menambah-nambah,
ya, menambah-nambah ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah orang itu, padahal itu tidak dicontohkan. Nah, khurafat itu yang tadi, khurafat itu kepercayaan-kepercayaan kepada takhayul-takhayul itu gitu. Nah, sehingga karena kebiasaan masyarakat begini, itu ya bagaimana diharapkan bisa maju gitu. Karena pemikirannya tertutup, hatinya tertutup, perilakunya juga tidak mencerminkan ada tanda-tanda kemajuan gitu. Nah, karena itu Ki Haji Dahlan melalui Muhammadiyah, ya, melalui Muhammadiyah kemudian berusaha supaya pemikiran, pemahaman, keagamaan dan praktek-praktek keagamaan umat Islam itu benar-benar murni. Murni itu adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, tidak perlu ditambah-tambah. Dan ini yang pertama, murni betul. Karena itu Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan pemurnian, karena orientasinya untuk memurnikan praktek-praktek pemahaman-pemahaman dan praktek-praktek keagamaan masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini pemurnian, purifikasi. Jadi gerakan purifikasi, pemurnian Islam. Nah, tetapi yang kedua orientasinya di samping membersihkan, mengembalikan supaya praktek ibadah keimanan itu sesuai benar, sesuai betul dengan ajaran Islam dan contoh Nabi, tapi juga diorientasikan supaya masyarakat maju, gitu. Jadi ibadahnya betul, imannya murni, bersih, tidak ada campur-campur dengan unsur-unsur lain, kemudian tidak lagi percaya pada benda-benda yang dianggap sakti, anggap sakral dan sebagainya. Di samping itu dia harus maju, berpikir ke depan. Nah, karena itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Nah, itulah kemudian nanti Muhammadiyah mengembangkan pendidikan. Nah, yang ketiga itu masalah-masalah yang dihadapi oleh Ki Haji Dahlan dan banyak tokoh ulama pada waktu itu. Umat Islam memang membutuhkan kekuatan yang efektif, ya. Orang Islam itu banyak ya, di Indonesia itu banyak. Sampai sekarang juga banyak ya. Mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim. Tetapi ada tantangan, yaitu umat itu belum menyatu sebagai kekuatan yang efektif. Karena itu perlu ada persatuan. Karena itu perlu ada ukhuwah. Karena itu perlu memberikan perhatian kepada orang-orang lain, ya. Jangan memikirkan diri sendiri. Harus dibangun solidaritas, harus dibangun ukhuwah Islamiyah, ya. Ukhuwah itu bisa dibangun dengan caranya bagaimana? Ya antara membuat organisasi itu. Melalui organisasi, maka umat bisa bergabung, bisa menyatu. Menyatu apanya? Menyatu pandangannya, menyatu keinginannya, menyatu ke cita-cita ke depannya. Ini harus bagaimana caranya kita memajukan, begitu. Nah, ini penting ya. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan-kesamaan agama Islam. Sebagai orang Islam, sesama orang Muslim itu adalah saudara. Tapi belakangan memang kemudian berkembang istilah ukhuwah itu. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariah atau insaniyah. Kalau ukhuwah watoniyah itu ukhuwah persaudaraan yang dilandasi karena ada kesamaan latar belakang negara. Sama-sama dari satu negara bangsa yaitu Indonesia. Itu perlu dibangun. Harus ada ukhuwah watoniyah, membela bangsa, membela negara. Kalau tadi membela Islam, melaksanakan ajaran Islam bersama-sama. Nah, ukhuwah basyariah itu persaudaraan yang didasarkan sebagai sesama manusia. Siapapun mereka, agamanya apapun mereka, dari manapun mereka, bahasanya apapun mereka, itu adalah saudara, yaitu saudara kemanusiaan. Harus dibangun, harus dilekat. Nah, inilah di antara faktor-faktor yang mendorong Muhammadiyah lahir. Nah, karena itu memang bagi Ki Haji Dahlan yang kemudian dikembangkan di Muhammadiyah, itu yang dicari itu memang harus agama, kebenaran Islam itu sendiri, ya.
Orang Islam itu harus mencari kebenaran sejati, jangan kebenaran semu gitu. Dan kebenaran sejati itu ya bisa ditemui dari ajaran agama Islam. Itu pertama, itu penting sekali. Karena kalau orang tidak punya kebenaran, tidak mengerti kebenaran sejati, maka dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Ini benar dan tidak benar aja nggak mengerti. Banyak loh orang-orang yang tidak mengerti. Ini benar apa enggak sih? Itu saja sering menjadi masalah. Nah, ini penting. Cara berpikir, membangun cara berpikir orang supaya mengerti tentang kebenaran itu penting sekali. Jangan sampai antara kebenaran dan kebatilan, ya, itu campur aduk. Campur aduk itu karena dia nggak paham gitu loh. Nggak paham ini benar apa enggak, oh kayaknya benar, padahal enggak. Padahal itu tidak benar, ya. Nah, dan kebenaran itu memang ada dua, ya. Ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu kebenaran yang berasal dari Allah. Al-Quran menyebut al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu, kebenaran mutlak itu hanya dari Allah. Dan kamu jangan ragu. Yang kedua, kebenaran pengetahuan, scientific truth. Nah, kebenaran pengetahuan itu penting. Jangan sampai ada orang yang memperoleh pengetahuan, ilmu pengetahuan yang salah. Itu akan menyesatkan. Dan Muhammadiyah, Kiai Jematalan berusaha untuk memperjuangkan agar masyarakat Islam terutama mempunyai kebenaran sejati, yaitu kebenaran dari Allah. Jangan ragu dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, ajaran Islam, dan juga kebenaran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu harus dibangun sedemikian rupa supaya masyarakat mengerti. Jangan cuma ikut-ikutan gitu loh. Kan banyak cuma orang yang bisa ikut-ikut, ya. Orang-orang yang cuma bisa ikut itu namanya taklid, ya, fanatik gitu. Karena dia kiai ya saya ikut apa kata kiai. Dia nggak ngerti itu. Pengetahuan, nggak punya pengetahuan apa-apa, kecuali ikut saja. Nah, itu taklid. Kalau taklid itu membahayakan, ya. Membahayakan betul. Karena itu hidup itu memang harus dengan akal, memberdayakan akal. Nah, ini Muhammadiyah. Lewat Muhammadiyah, akal dihidupkan, kecerdasan harus dihidupkan dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hati juga harus dicerdaskan, ya, supaya tercerahkan, ya. Nah, ini apa namanya? Berarti memang ada hubungan antara pengetahuan yang di akal itu ilmu pengetahuan teoritis, ya. Kemudian juga tadi mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini seperti yang ditulis oleh ini apa? Ini kutipan, ya. Kanjeng Raden Haji Hajid itu tokoh Muhammadiyah, ya. Nah, tetapi kira-kira itulah yang memang dibangun. Jadi pengetahuan rasional, ya, tapi mengarah kepada kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara kritis, rasional. Ilmu pengetahuan itu menjadi penting bagi Muhammadiyah untuk menguak kehidupan, memahami kehidupan, tapi juga sekaligus kebenaran ilahi. Nah, ini harus dibangun secara kuat. Inilah Muhammadiyah. Lanjut. Nah, apa namanya? Karena itu memang sejak semula Muhammadiyah setelah berdiri itu berusaha untuk membangun ini. Kalau ini mau disebut visi, ya visinya, keinginannya ingin membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini dokumennya begitu. Masyarakat Islam. Jadi bukan membangun masyarakat yang lain. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah masyarakat Islam yang tadi, yang berorientasi kepada kebenaran ilahiyah, dan juga kebenaran ilmu pengetahuan, dan juga praktek yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran itu. Nah, masyarakat Islam di Indonesia, karena di Indonesia maka Muhammadiyah berusaha membangun sebuah masyarakat Islam yang sebenarnya di Indonesia. Itu artinya masyarakat Islam di Indonesia itu haruslah menjadi masyarakat yang benar-benar taat kepada ajaran agama sesuai dengan ajaran, sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi dan tentu dari Al-Quran. Kemudian masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, ya, menghargai ilmu pengetahuan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu visinya begitu. Karena itu ada 3 paling tidak yang kemudian ditonjolkan. Karena itu tauhid. Nah, ini tauhid itu menjadi sangat penting dan itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Tauhid itu tidak sekedar mengimani bahwa Allah itu esa, tetapi sekaligus juga apa namanya melaksanakan konsekuensi kita yakin kepada Allah sebagai Allah itu Tuhan,
Tuhan itu hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi konsekuensinya kita harus kemudian melaksanakan aturan-aturan Allah. Hukum-hukum Islam itu, ajaran-ajaran agama itu yang sudah dijelaskan di dalam hadis atau contoh Rasulullah itu. Nah, ini tauhid itu harus murni. Jadi jangan dicampur dengan elemen-elemen lain. Nah, yang kedua, ini tadi kaitannya dengan pengetahuan kebenaran tadi itu, yaitu menyebarkan ya, menyebarkan ajaran Islam, kemudian memajukan Islam, memajukan ajaran Islam. Maksudnya memajukan ajaran Islam itu sebetulnya adalah orang-orang Islam ini harus menjadi seorang Muslim yang maju, ya. Karena ajaran Islam itu mendorong kepada kemajuan, tidak menghendaki kemandekan, apalagi kemunduran. Jadi ajaran Islam itu memberikan dasar-dasar pemikiran yang jauh ke depan. Nah, ini berkemajuan. Dalam Muhammadiyah disebut berkemajuan. Menyebarkan ajaran Islam supaya maju ajaran Islam, tapi jangan lupa sumber utamanya itu Quran dan Sunnah itu, ya, bukan yang lain-lain. Yang ketiga tadi mewujudkan Islam. Jadi Islam itu harus terwujud dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kalau masing-masing pribadi sudah melaksanakan ajaran Islam, ya, maka keluarga juga akan terbangun. Tapi mungkin juga perlu ada penguatan-penguatan. Keluarga yang dibangun itu harus benar-benar diyakinkan, melaksanakan, memahami, mengerti ajaran Islam yang benar, ya. Tadi tauhidnya murni, pelaksanaan ibadahnya juga sesuai dengan ajaran Nabi. Kemudian praktek kehidupan di dalam masyarakat juga begitu, dan juga punya pengetahuan yang cukup, ya, menghargai orang lain dan sebagainya. Jadi keluarga yang didasar kepada ajaran Islam itu ada keluarga yang ini sering disebutkan dalam doa-doa pernikahan itu sakinah, mawadah, dan rohmah. Itu baru bisa terwujud kalau keluarga itu benar-benar berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat itu juga harus begitu, harus berdasarkan ajaran Islam. Nah, ini maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah didirikan itu tadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ya, harus tegak betul, harus tegak dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Supaya apa? Supaya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang tadi saya sudah sebutkan itu bisa terwujud. Ini ditulis di dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6. Lanjut. Nah, adik-adik semua, setelah itu Muhammadiyah karena itu sebuah organisasi, ya, sebuah organisasi dan berkembang sejak tahun 1912 sampai hari ini itu udah 100 sekian tahun dah. Lebih 1 abad, ya, itu sudah berkembang, organisasinya itu pun berkembang, ya. Ini ada data-data dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu sekarang Muhammadiyah itu punya 14.511 pimpinan ranting. Pimpinan ranting itu Muhammadiyah di tingkat desa. Jadi ada pengurus Muhammadiyah di tingkat desa, ya. Kemudian ada di atasnya lagi tingkat kecamatan itu ada 3.783. Kemudian naik lagi di tingkat pimpinan daerah itu ada 488 Muhammadiyah tingkat kabupaten. Kemudian tingkat wilayah itu provinsi ada 34 pimpinan Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah, Muhammadiyah di tingkat wilayah itu 34 wilayah. Ini sesuai dengan perkembangan daerah, perkembangan perkotaan, ya, struktur pemerintahan, ya. Itu jadi itu sudah menebar kemana-mana. Bahkan Muhammadiyah juga sudah berkembang ke luar negeri. Mereka membuka cabang-cabang yang disebut dengan Muhammadiyah cabang istimewa. Cabang istimewa Amerika, cabang istimewa Jerman, cabang istimewa Australia, Belanda, dan sebagainya. Nah, ini sudah berkembang kemana-mana. Lanjut, ini struktur persyarikatan Muhammadiyah. Nah, dengan perkembangan Muhammadiyah yang sudah sedemikian besar organisasinya, itu juga sebagai salah satu bentuk manifestasi perjuangan Muhammadiyah untuk mencerdaskan
supaya umat Islam itu berkemajuan, itu mengembangkan amal usaha. Amal usaha atau badan usaha milik Muhammadiyah itu banyak ya. Jadi ada sekolah, ada kampus, ada pondok pesantren, ada musola, ada masjid, ya, rumah sakit dan sebagainya. Nah ini data-datanya itu untuk sekolah saja ya, sekolah tingkat dasar sampai menengah, SD, SMP, SMA, itu ada 9.277. Itu besar sekali ya. Kampus ya termasuk UMJ itu se-Indonesia sekarang ada 173 kampus Muhammadiyah. Apakah itu universitas, apakah sekolah tinggi, atau institut, akademi, dan lain-lainnya. Pondok pesantren ada 67. Ini memang tidak terlampau banyak. Tapi ini terus berkembang. 67 pondok pesantren Muhammadiyah. Ya. Kemudian musola itu ada 5.080 musola. Masjid ada 6.118 masjid. Nah ini tempat-tempat ini yang didirikan oleh Muhammadiyah. Siapa yang mendirikan? Ya anggota Muhammadiyah gitu. Anggota Muhammadiyah yang dengan sukarela, yang dengan ketulusan, keikhlasan mendirikan amal usaha ini. Nah, ini yang disebut di Muhammadiyah sebagai amal usaha. Nah, belum lagi ini panti asuhan ya, panti asuhan. Itu ada 370 panti asuhan. Kemudian ada rehabilitasi untuk orang-orang cacat, itu ada 82. Kemudian panti jompo, orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu ada 54 panti jompo. Kemudian sektor perbankan itu ada 353, termasuk koperasi, itu banyak sekali. Kemudian ada 17 PT ya, badan usaha milik Muhammadiyah. Kemudian rumah sakit, rumah bersalin, klinik itu total ada 2.119. Nah, ini amal usaha konkret yang benar-benar dirasakan bukan saja oleh orang Muhammadiyah, bukan saja oleh orang-orang Islam, tetapi warga negara bangsa bisa menikmati di situ. Kalau sakit tidak akan ditanya, kamu Muhammadiyah atau bukan. Kalau bukan Muhammadiyah jangan masuk ke rumah sakit ini. Tidak. Semua boleh, karena itu hak warga. Jadi Muhammadiyah melayani bangsa. Muhammadiyah hadir untuk mencerdaskan, nah ini, mencerdaskan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan dari sejak TK sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada S1, ada S2, ada S3, termasuk akademi, institut, dan lain sebagainya itu. Nah, itu untuk mencerdaskan. Nah, ini sumbangan yang sangat berharga bagi bangsa ini. Gitu. Sebelum Republik ini hadir, Muhammadiyah telah melakukan kerja-kerja konkret untuk mencerdaskan bangsa itu. Kemudian tadi untuk membangun kesehatan, pembangunan di bidang kesehatan ya rumah sakit itu, itu sejak awal. Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sudah ada sejak awal-awal tahun berdirinya Muhammadiyah. Termasuk ini tahun 1923 itu Muhammadiyah sudah mulai membuka rumah sakit pertama yang dulu namanya PKU, Penolong Kesengsaraan Umum. Nah, kalau sekarang PKU ya, Pembina Kesejahteraan Umat sekarang. Tapi ini adalah gerakan kemanusiaan yang luar biasa, memberikan perhatian pada sektor kesehatan. Itu kontribusi Muhammadiyah bagi bangsa yang sangat besar sekali. Lanjut. Nah, ini pemberdayaan ekonomi itu apa? Di dalam Al-Quran banyak sekali peringatan bagi orang-orang Islam. Ada fakir, miskin, kaum dhaif, dan ini harus diberdayakan. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan orang-orang Islam atau yang lain-lain itu miskin. Karena kemiskinan, kefakiran itu bisa menjadi kufur. Nah, ini Muhammadiyah sejak awal tahun 1914 itu sudah mempelopori gerakan kaum du'afa, ya, menggalang santunan, makanan, orang-orang yang terpinggirkan gitu ya, gelandangan-gelandangan itu disantuni, kemudian dididik ya, diberi fasilitas, kemudian jadi sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara pikiran. Tetapi sekaligus juga pemberdayaan du'afa itu adalah pemberdayaan ini, menaikkan derajat ekonomi. Nah, makanya Muhammadiyah juga memberikan perhatian pada pembangunan atau pada bidang-bidang ekonomi ini. Ada majlisnya sendiri, itu majlis ekonomi namanya. Nah, ini gerakan filantropi ini, kesalehan sosial itu juga dilakukan sejak awal itu tahun 23 ini.
ya tadi memberikan sedekah. Sampai hari ini filantropi Muhammadiyah itu luar biasa. Kita punya lazismu ya, lembaga apa namanya zakat, infak, sedekah itu dan besar sekali. Dan nazisme itu bergerak sudah sangat luar biasa, antara lain untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang lemah, kemudian untuk keperluan beasiswa, kemudian untuk keperluan kemanusiaan. Saya tahu itu karena saya sering kontak-kontak juga dengan nazisme dan kapasitas saya sebagai ketua MU bidang hubungan luar negeri, itu kita bicara tentang Palestina, korban kekejaman Palestina itu luar biasa, dan nazisme itu memberikan dana, memberikan santunan kepada mereka untuk kebutuhan ekonomi mereka, termasuk juga untuk sekolah di Indonesia, di sekolah-sekolah Muhammadiyah diberi beasiswa. Nah, ini nazisme itu luar biasa, ya. Lanjut. Oh, terima kasih. Nah, saya ingin menambahkan di samping itu ya, pengembangan Muhammadiyah akhir-akhir ini semakin ekspansif ya. Tidak saja dia berkembang di luar negeri ya, tidak saja berkembang di luar negeri, tetapi khusus misalnya saya contohkan ini soal filantropi, perhatian kepada kemanusiaan, gerakan kemanusiaan itu di Muhammadiyah itu ada lembaga namanya MDMC. MDMC itu Muhammadiyah Disaster Management Center yang secara khusus memberikan perhatian pada bencana-bencana. Begitu ada bencana di mana saja itu Muhammadiyah cepat sekali masuk ke situ dan bantuannya mengalir gitu. Jadi dia menjadi garda terdepan itu Muhammadiyah melalui MDMC itu. Di mana-mana bencana di Indonesia maupun di luar negeri itu cepat sekali Muhammadiyah dan berkembang. Yang kedua itu ada MCCC. MCCC itu Muhammadiyah COVID-19 Center Command. Jadi ini adalah pusat komando COVID-19, COVID-19. Wah, itu sejak 2 tahun COVID itu Muhammadiyah cepat sekali. Melalui MCCC, Muhammadiyah telah menetapkan rumah sakit Muhammadiyah itu menjadi tempat untuk korban COVID ya. Berarti melibatkan banyak sekali dokter, melibatkan banyak sekali perawat, bahkan juga melibatkan kampus-kampus. UMJ itu terlibat. Wah, itu hampir semua PTM itu terlibat. Mahasiswa juga terlibat ya, dengan berbagai caranya. Dosen-dosen psikologi itu juga membuat kegiatan-kegiatan untuk memberikan penyuluhan supaya tenang gitu. Termasuk juga penyuluhan agama. Penyuluhan agama. Jadi gerakan Muhammadiyah dalam kaitannya secara khusus terkait dengan COVID itu luar biasa melalui badan yang disebut MCCC tadi, Muhammadiyah COVID-19 Center Command, dan itu sampai sekarang terus berkembang ya. Terakhir sekali saya ingin mengatakan Indonesia itu beberapa waktu yang belum lama ini disebut sebagai the most generous country in the world, negara yang paling dermawan. Indonesia itu negara paling dermawan. Saya berkeyakinan kedermawanan Indonesia itu adalah antara lain karena peran-peran strategis penting Muhammadiyah. Ya tadi lewat lazismu, menangani bencana, menangani COVID, dan bentuk pertolongannya sangat terasa sekali. Wah, itu dana itu keluar terus itu. Masyarakat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah itu senantiasa memberikan bantuan-bantuan untuk menangani persoalan-persoalan kemanusiaan, kemiskinan, pendidikan dan sebagainya. Nah, kira-kira itu adik-adik Ananda semua sepintas tentang Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup. Mudah-mudahan sekali lagi
adik-adik semakin mengerti tentang Muhammadiyah. Bagi yang sudah mengerti, mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan. Saya akhiri sampai di sini. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pemaparan dari Bapak Dr. Sudarnoto yang sangat komprehensif mengenai bagaimana pemahaman dan mengenal Muhammadiyah seperti itu. Dari mulai sejarah, dari mulai bagaimana kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi 33 tahun Muhammadiyah berdiri sebelum adanya NKRI itu sudah banyak sekali kontribusi seperti itu ya. Maka sebetulnya apa yang disampaikan beliau ini mungkin pada materi kali ini mungkin hanya kulit-kulitnya saja gitu ya. Masih banyak daging-dagingnya yang perlu Ya, ada ketahui seperti itu. Tapi nanti akan didalami secara sedikit-sedikit gitu ya di mata kuliah maupun di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau di organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah. Mungkin sedikit saya simpulkan secara singkat gitu ya mengenai materi pada hari ini. Kenalilah Muhammadiyah, pahamilah Muhammadiyah, maka engkau akan cinta terhadap Muhammadiyah. Mungkin itu saja gitu ya yang akan yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Dr. Sudarnoto sama-sama. memberikan pemaparan Sama-sama. luar biasa. Tetap semangat adik-adik. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.